Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update terkait rekrutmen CASN ya, lebih tepatnya P3K di tahun 2024. Nah, kita ini ada informasi dari Menpan RB dan juga dari Ibu Nunuk Suryani, teman-teman ya. Jadi informasi dari Ibu Nunuk Suryani nanti kita cek setelah informasi dari Menpan ini. Jadi silahkan disimak dengan baik videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita langsung scroll saja teman-teman ya. Nah, ini kita lihat tampilan atau dokumentasi ya dari layar laptop. Kalau dilihat ini dari Pak Aba teman-teman ya. Di sini sangat jelas sekali terkait kebijakan pengadaan CASN tahun 2024. Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada Pak Menteri juga teman-teman ya. Ini ada Pak Menteri Pan RB. Oke teman-teman ya. Nah, ini jika dilihat ini melalui Zoom ya. Nanti kita lihat lebih lengkapnya. Oke. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB Abdullah Aswar Anas membuka rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN P3K pada instansi daerah tahun 2024 secara daring. Dibuka secara daring pada tanggal 26 Februari. Menteri Anas berharap guru memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya RB berdampak, reformasi birokrasi berdampak, serta mengimbau agar instansi daerah mengoptimalkan usulan formasi guru. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa serta mengimbau agar instansi daerah mengoptimalkan usulan formasi guru sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Jadi ini instansi daerah atau pemerintah daerah juga diminta teman-teman ya. Hadir dalam rapat ya, PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan RB yaitu Bapak Abbas Subagja, ada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani. Nanti kita cek informasi dari Ibu Nunuk serta para kepala dinas. Nah, jadi yang hadir di situ adalah para kepala dinas perwakilan provinsi atau kabupaten kota seluruh Indonesia teman-teman ya. Dan kita bisa langsung saja mengecek informasi lanjutan dari ini dari Ibu Nunuk Suryani. Oke. Nah, ini kita sudah berada pada media sosial resmi daripada Ibu Nunuk Suryani. Dan teman-teman lihat ini dilaksanakan di Hotel Claro Makassar. Nah, jelas di sini adalah rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN P3K pada instansi daerah tahun 2024. Ini Makassar 26 sampai 28 Februari. Dan kita bisa lihat di sini ada ini 18 jam yang lalu ya di post. Nah, ini sambungannya tadi teman-teman ya yang dibuka secara daring oleh Menpan RB. Oke, di sini ditampilkan juga terkait arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Oke, kita bisa lihat ke bawah. Ini sudah mendapatkan like 3.507 lebih. Kementerian Pan RB dan Kemendikbudristek terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia. Hari ini 26 sampai 28 Februari 2024 diadakan rakor pemenuhan guru. Jadi ini rapatnya terus berlanjut sampai besok teman-teman ya. Diadakan rakor pemenuhan guru P3K di instansi daerah untuk region timur. Jadi ini jadwalnya khusus timur. Wilayah daerah yang diundang pada rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN pada instansi daerah tahun 2024 region Sulawesi Selatan sebanyak 404 orang pada 202 instansi yang terdiri dari 17 provinsi dan 185 kabupaten kota yang meliputi di sini ada Bali, Provinsi Bali ya, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada Sulawesi Utara,
ada Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB Bapak Aswar Anas mengimbau kepada daerah untuk memaksimalkan formasi guru sesuai kebutuhan. Nah, yang semoga saja kita bisa mendapatkan videonya teman-teman ya. Kita bisa melihat videonya terkait apa saja yang dibahas teman-teman ya, apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi ini. Oke, selanjutnya kita juga ada informasi terkait pengangkatan P3K 2024 yang tanpa tes. Di sini diinformasikan bahwa segera direalisasikan ya. Maksudnya akan direalisasikan di tahun 2024 ini. Inilah syarat dan tahapan harus dipenuhi honorer sesuai penetapan Menpan RB. Oke. Kabar yang selalu ditunggu oleh para honorer salah satunya adalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa tes. Sebab upaya tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian penataan tenaga honorer sekaligus sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan non-ASN. Penuntasan persoalan sebenarnya telah termuat dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Akan tetapi, untuk melakukan pengangkatan honorer tanpa tes yang sulit, terlebih dulu ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi. Salah satu yakni keputusan Menteri Pan RB yaitu nomor 648 2023 yang menetapkan mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Adapun syarat dan kriteria honorer yang diangkat menjadi P3K tanpa tes yakni sebagai berikut. Nah, di sini katanya ada yang pertama berstatus sebagai tenaga honorer kategori 1 yakni bekerja sebelum, mungkin maksudnya kategori 2 ya. Kategori 1, oh ya, kategori 2-nya ada di sini teman-teman ya. Yang bekerja sebelum 31 Desember 2005 serta tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara. Di poin kedua, berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 yakni telah bekerja sebelum 1 Januari 2014 dan tercatat dalam database BKN. Yang ketiga, berstatus sebagai tenaga honorer kategori 3 dan telah bekerja sebelum 1 Januari 2019. Nah, ini banyak teman-teman ya. Banyak juga yang 1 Januari 2019 ya. Dan tercatat. Jadi harus tercatat dalam database BKN. Yang keempat, berpengalaman minimal. Wow, ini minimal 10 tahun teman-teman ya. Secara terus-menerus atau tidak terputus sampai 31 Desember 2023. Nah, jadi ini ada 4 teman-teman ya. Oke, di poin kelima, berusia maksimal 57 tahun pada 31 Desember 2023. Itu syarat kelima, apakah masih ada? Oke, kita cek lagi. Masih ada teman-teman ya. Yang keenam, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diisi. Nah, ini memang wajib teman-teman ya. 7. Mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diisi. Karena ini ada nilai plus ya. Terus yang ke-8, berprestasi kerja yang baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Selain itu, berikut tata cara pengangkatan jadi P3K tanpa tes. Instansi pemerintah yang memerlukan P3K jabatan fungsional mengirimkan permintaan ke BKN melalui aplikasi elektronik. Selanjutnya BKN di poin kedua ya, melakukan pengecekan dan pengesahan data tenaga honorer yang memenuhi syarat dan kriteria. Ketiga, kemudian dilakukan penilaian oleh BKN terhadap kinerja tenaga honorer berdasarkan data yang ada di aplikasi elektronik. 4. Tahapan terakhir BKN mengumumkan hasil penilaian kinerja tenaga honorer melalui aplikasi elektronik dan website BKN. Tenaga honorer yang masuk dalam peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi instansi pemerintah yang membutuhkan P3K jabatan fungsional nantinya akan mengambil tenaga honorer yang lulus jadi P3K berdasarkan ketentuan berlaku. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan dari Menpan RB, dari BKN dan juga adanya syarat-syarat untuk honorer jadi ASN tanpa tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.